Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat tabur cinta SDN 3 Nagrak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin dengan segala ketentuannya memberikan sebuah ujian kepada setiap hamba, siapapun ia. Salah satu di antara ujian tersebut adalah sakit. Karena dengan sakit Allah Rabbul Alamin menunjukkan salah satu tanda kecintaannya kepada seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikannya sebuah ujian. Ujian itu diantaranya adalah sakit. Sakit merupakan sunatullah. Siapapun ia, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit. Akan tetapi, justru bagi seorang yang beriman, ketika tidak pernah merasakan sakit, ketika seorang hamba tidak pernah merasakan sakit, dikhawatirkan ia tidak akan mendapatkan bagian daripada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui adanya penyakit tersebut ataupun rasa sakit tersebut. Sejarah mencatat bahwa seorang musuh Allah Rabbul Alamin yang tidak pernah sakit semasa hidupnya adalah Fir'aun laknatullah. Maka setiap kita kalau merasa diri belum pernah merasakan sakit sedikit pun, maka dikhawatirkan kita tidak akan mendapatkan bagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, sakit seperti apakah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit kepada seorang hamba, yang pertama, Allah akan mengangkat, mengampuni dosa-dosa dari hambanya yang dalam keadaan sakit tersebut. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba ketika diberikan penyakit oleh Allah Rabbul Alamin. Maka sadarilah, ketika manusia diberikan sakit Allah Rabbul Alamin, kemudian dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka dengan catatan, dia sakitnya semakin dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya ditinggikan dunia dan juga akhirat. Kemudian biasanya orang sakit dia akan ingat mati. Orang yang sakit biasanya akan ingat akan mati. Ketika dia sehat, ketika dia sembuh, jarang sekali orang mengingat kematian. Akan tetapi ketika sudah diberikan ujian sakit, maka orang tersebut pasti akan mengingat akan kematian. Itu salah satu di antara indahnya rasa sakit yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman. Tentunya bukan hanya sekadar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun atas penyakit yang diderita, akan tetapi ada kalimat alhamdulillah karena dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran disebutkan bahwa waliyumahhisallahu alladhina amanu. Allah memberikan penyakit kepada seorang hamba adalah karena rasa kasih sayangnya, diampuni dosanya, dan juga ditinggikan derajatnya dunia dan akhirat. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah memberikan rasa kasih sayangnya berbentuk penyakit? Kenapa Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita melalui diberikan penyakit? Karena mungkin dengan istighfar kita tidak bisa membukakan ampunan Allah Rabbul Alamin. Karena mungkin dengan sholat tobat kita, Allah belum bisa memberikan ampunan kepada kita. Lalu diberikan rasa sakit, diberikan penyakit tersebut, kita banyak beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa yang ada pada diri kita, kenikmatan dicabut perlahan tapi pasti oleh Allah Rabbul Alamin. Nikmat dalam makan, nikmat dalam tidur, rasa sakit sekujur tubuh, balasan dari Allah Rabbul Alamin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah tabur cinta SDN 3 Nagrak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sikapi penyakit yang diberikan Allah Rabbul Alamin kepada kita, walaupun penyebabnya mungkin dari kita sendiri, akan tetapi hakikatnya
Allah sedang memberikan rasa kasih sayang kepada kita. Karena Allah rindu dengan rintihan kita, hanya lafaz Allah yang kita baca, hanya istighfar yang kita ucapkan, hanya ampunan yang kita mohonkan kepada Allah Rabbul Alamin. Maka insya Allah sakitnya kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.